wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad MA, anggota DPD RI, yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul dari jajaran Tanfidia maupun dari jajaran Surya, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Ketua STAYU Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Badan Pokok PCNU Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Ketua Pengelola Kegiatan Khusus BLKK Ambulan dan GKMNU Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati pengurus majelis cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Gunung Kidul, hadirin yang berbahagia. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa beribadah di aula STAYU Wonosari dalam kondisi yang sehat dan semoga afiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya utamanya besok ketika kita telah sampai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, upacara pembukaan musyawarah kerja cabang kerja kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 akan diisi dengan mata acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan nanti dengan pembacaan kalam ilahi dan sholawat. Acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dari Subhan Wakaf, dan akan disampaikan acara yang keempat prakata dari penyelenggara. Acara yang kelima adalah kalimatul iftitah oleh Rais Surya PCNU Kabupaten Gunung Kidul, dan akan disampaikan acara sambutan-sambutan pada mata acara yang ke-6. Sambutan yang pertama nanti kami mohonkan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari Bapak Dr. Haji Muhammad MA. Acara yang ke-7 adalah penutup dan akan diakhiri pada mata acara yang ke-8 adalah penutup. Yang yang ke-7 adalah doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang kami laksanakan pada upacara pembukaan musyawarah kerja kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul pada siang hari ini. Untuk menyingkat waktu, segera kita masuki acara yang pertama, pembukaan, dengan harapan semoga acara kita dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah bersama-sama kita buka dengan membaca Alkitab dan juga ibadatillah wa syafaati Rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, bersama-sama marilah kita dengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan bacaan sholawat yang akan disampaikan oleh Anil Karim Agus Najib. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد
diucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang bersensi yang melakukan karya-karya suci Al-Quran pada pagi hari ini. Kami bulan ini berbahagia sebagai wujud rasa cinta kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sejenak marilah kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang dilanjutkan dengan lagu Mars juga berlambang yang akan dibantu oleh Anda Afifah Rahimah dari IPDN Gunung Kidul. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia miladi anta hormatu mahona kullu hayya bika yauman qawmi hayya qawimama kullu hayya bika yauman qawmi hayya qawimama. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku, jaga hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengangkatmu, mati binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, mati binasa di bawah durimu. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim para kiai, wabil khusus hadir di tengah kita pengurus besar Nahdlatul Ulama sekaligus anggota DPD RI beliau Silmi, Bapak pengurus wilayah Nahdlatul Ulama daerah Sidoarjo hadir, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Arif Rahman MSI, seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik dari jajaran Mustasyar, Syuriah dan Tragediya yang sangat berhormati, Ibu Ketua Stayu, pimpinan Basnas yang sangat berhormati, para ketua dan sekretaris lembaga di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul, Romis dan ketua pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Kabupaten Gunung Kidul, para pimpinan Badan Otonom NU Gunung Kidul beserta koordinator kegiatan badan khusus baik dari kru ambulan, dari BLKK dan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir bersama di acara musyawarah kerja cabang kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul masa hikmat tahun 2021 sampai tahun 2026. Mudah-mudahan ikhtiar yang selalu kita upayakan senantiasa berkaridho dari Allah dan tentunya membawa maslahat kemanfaatan bagi jamaah sekaligus jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul. Dua kalinya sholawat serta salam semoga kita terima dari pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yai punya yang kami hormati, atas nama panitia penyelenggara pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh, sugeng lenggah, teriring ucapan terima kasih berkenan untuk memenuhi undangan kami. Yang kedua, perlu kami laporkan pada Bapak pengurus wilayah sekaligus pengurus besar bahwa agenda musyawarah kerja cabang kedua ini disampaikan sebagai bagian dari rangkaian memperingati hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama, juga merupakan amanat dari perkumpulan Nahdlatul Ulama, sehingga harapannya dari kegiatan ini nanti akan menghasilkan output hasil, yaitu pertama menetapkan program-program strategis untuk menyelesaikan 1,5 tahun perusahaan yang masih ada, sehingga nantinya sesuai dengan tema yang kami angkat pada kesempatan musyawarah hari ini, yaitu memandirikan jamaah, mendidayakan jamaah. Mudah-mudahan ikhtiar yang selalu kita upayakan selalu dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami dari panitia menghadirkan seluruh komponen elemen kekuatan Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Di samping dari pengurus cabang, kami juga hadirkan pengurus lembaga, pengurus LPC, Bano, dan kegiatan-kegiatan khusus yang harapannya nanti bisa bersama-sama membahas, memuasyarahkan, menetapkan di sidang-sidang komisi yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon dengan sangat
untuk bisa mengikuti rangkaian acara musik sampai selesai, sehingga nanti apa yang menjadi hasil putusan ini akan menjadi amal jariah panjenengan dan kita bisa pengurus cabang untuk bisa melaksanakan di 1,5 tahun sisa-sisa kelulusan masa hikmat 2021-2020. Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon Bapak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus anggota DPRI Gus Silvi bisa menyampaikan arahan kata sambutan pada kita semua. Yang kedua pada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga nanti untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membuka muskerja kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya Pak Ibu Ketua STAYO yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan muslimah ini sehingga muskerah ini bisa berjalan selalu dengan baik dan lancar. Akhirnya kami selaku panitia bila mana dalam hal ini tidak melakukan segala sesuatunya, banyak hal yang kurang berkenan, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, berikut ini adalah kita simak saja kalimatul iftitah kepada seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul kepada Al-Mukarram Bapak Kepala Desa Muhammad Mardan Usman LPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul jamalul wal jalal. Wassalatu wassalamu ala rasul wa alihi wa sahbihi dzil fadl. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para kiai, kami beliau penanggung pengurus besar NU, Anda Bapak Dr. Haji Muhammad MA, Bapak Profesor Dr. Haji Arif Rahman, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Pimpinan STAYO, Bapak-bapak jajaran Surya Mustasyar dan Vidya PCNU Gunung Kidul, Bapak Rois Surya serta Panitia MPC Kabupaten Gunung Kidul, Banom yang hadir semuanya, insya Allah rahimahullah, amin. Pada kesempatan yang mulia ini, sama-sama mari kita memanjatkan syukur yang telah Allah berikan nikmat banyak kepada kita, sehingga nikmat-nikmat menyebabkan kenikmatan kita, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Amin. Salawat salam tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dicurahkan kepada kita semuanya. Amin. Di depan sudah disampaikan bahwa musyawarah kerja pengucapan NU adalah sebuah amanat organisasi perkumpulan. Oleh karenanya saya pribadi dan para hadirin kita ajak bersama, NU ini adalah rumah kita. Karena rumah kita, marilah kita rawat bersama. Ada kekurangan rumah kita baiki bersama. Manakala rumah kita baik, pada kita tinggalkan bersama.
dengan tema bahwa memandirikan jamaah dan mendikdayakan jamiah, bahwa sebenarnya secara kultural jamaah kita sudah mandiri, kita tinggal mengimbangi. Saya sering kepada teman-teman generasi muda itu ngomong begini, seorang organisatoris itu adalah pekerjaan yang paling ringan dan paling mudah, tapi berat dilaksanakan adalah mendatangi undangan. Itu ringan, mudah, tapi berat. Kalau kita balik, misalkan kita diundang 100 orang, alah biasa. Padahal kita datang dihormati, dikasih macam-macam penghormatan. Coba kalau kita balik, misalkan 100 orang itu kita yang undang, akan berapa hadir kita? Mestinya kita gitu. Marilah kita rawat jamaah kita ini seperti sebuah organ tubuh kita. Maaf, analogi mawon, menawi ada mangkok diduduk, itu yang dengar adalah telinga. Telinga lapor kepada Pak Kepala. Pak Kepala, di sana ada bakso. Barangkali ada warga yang membutuhkan. Pak Kepala telepon pada mulut, kamu masih mau bakso? Siapa? Oke. Kemudian telepon pada tangan, oke, kamu kan bendahara. Punya nggak uang? Masih Pak, di kopiah ini. Terus lagi perut, kamu masih masuk bakso semangkok? Masih Pak. Kaki, ya katanya kamu asam urat, udah sembuh. Air mata, katanya kamu kena belek, sudah sembuh Pak. Untuk apa? Ini kawan-kawan akan beli bakso. Musyawarah mufakat. Tapi ada satu organ yang tidak diajak musyawarah, tapi ikut juga beli bakso. Siapa? Bokong. Bokong nggak ikut musyawarah, tapi melu tunggu bakso. Tapi setelah bakso masuk di perut, kendalanya adalah mengagumkan kelebihannya. Pertama kali telinga ngomong, yang paling hebat saya. Kalau saya nggak dengar mangkok diketuk, kalian tidak akan makan bakso. Dijawab oleh mulut, kamu bisa beli bakso. Kalau kami tidak mau kelewatan, apa kalau saya kelewatan? Betul juga begitu. Kamu bisa makan bakso. Kalau aku nggak mau kelewatan, apa mau timur bakso semua? Kasih, nek kowe rata terkeneng dalan rasa kalau tekan blok bakso. Mripate yang menolak rata terkena nabrak bedak. Musyawarah jadi grogi semua. Tapi satu yang kita hormati, Bokong yang tadi tidak tahu apa-apa sekarang berani berujuk kata. Saudara-saudara, dari sekian orang yang tidak punya hebat adalah saya. Rapat yang diundang, tuku bakso yang ngerti. Aku ngomong apa kuwoko. Karena sekarang hak bersuara, aku yang ngomong. Bakso, kowe saiki mapan nang boten, sesuk lagi liwat itu. Akhirnya musyawarah diulang lagi, saling memaafkan, muncullah kalimat saudara Bokong yang terhormat. Kemarin maaf saya tidak mengundang dirimu karena semua sudah terlanjur. Bakso besok mohon maaf lewat di tempat kamu. Artinya apa? Organisasi itu tidak ada yang berlebih, semua adalah sama. Bila monggo haipun piyambak, kami yang dituakan di Suriah tidak ada apa-apanya tanpa bapak-bapak yang ada. Semua adalah kita bersamaan. NU adalah milik kita, untuk kita dan dari kita. Berani musyawarah ini adalah berani mengevaluasi kekurangan, berani memperbaiki kekurangan, dan mengarah masa depan yang lebih baik. Semoga kita senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makan durian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah sambutan dari anggota MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Utusan dari Jamiah dan Jamaah Nahdlatul Ulama dari Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Haji Ibu Muhammad MA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kiai Haji Pratama Wali Sunnah Kejayaan Borobudur, Pak Kiai Yaakob Bulo, Nasir Muslim, kami mulya Bapak Profesor Dr. Arif Rahman, pengurus wilayah MUI senior saya. Makanya saya minta saya buat kandungan saya menghormat Pak Ban Nurani, Ketua PCNU Gunung Kidul dan segenap jajaran pengurus Al-Fatihah, yang terhormat Direktur Bina Sayur, yang terhormat pengurus Basrasika, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu, keluarga besar NU Gunung Kidul, rahimahullah, segenap panitia. Alhamdulillah pada siang pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sayur Yogyakarta dalam rangka Muskercap NU Gunung Kidul yang kedua. Saya merasa senang dan mengapresiasi apa yang terjadi hari ini, apalagi Muskercap ini dilangsungkan dalam suasana kita hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-102. Ya. Ini merupakan usaha yang bagus sekali dari PCNU Gunung Kidul memperingati Harlah dengan Muskercap, dan tentu saja tak terbagi yang luar biasa adalah pembukaan klinik Pratama PCNU Gunung Kidul. Alhamdulillah, barakallahu lakum. Ini sesuatu yang saya sangat mengapresiasi, sangat memberikan hormat, sangat senang sekali karena ini menunjukkan khidmat kita kepada masyarakat luas. Tidak urusannya cuma politik aja, tapi ini nyata, urusannya urusan khidmat kesehatan sosial masyarakat. Ini adalah bagian penting dari pendidikannya Nahdlatul Ulama. Ya, ini sekaligus tentu saja nyentil teman-teman PCNU yang lain di DIY yang belum punya, ini Gunung Kidul mengandisi. Alhamdulillah, selamat. Dan kita dalam rangka hari ulang tahun NU ke-102
Insya Allah pengurus besar Nahdlatul Ulama juga akan melaksanakan musyawarah nasional oleh ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama tanggal 5 sampai tanggal 7 Februari yang akan datang di Jakarta. Kita mendapatkan atau kita mengusung tema ini, bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Ya, bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Kira-kiranya adalah persis dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Badran, dan ini juga dipesankan oleh Ketum Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, agar di dalam peringatan halal ini dua hal yang kita ingin tunjukkan, kita ingin tekankan kepada masyarakat, yaitu yang pertama kita ingin solid. Solid artinya kita ini yang menunjukkan bahwa kita ini tidak pecah, bahwa kita ini utuh, kita ini siap, menunjukkan bahwa kita ini NKRI harga mati lah. Yang kedua, di samping solid adalah bermanfaat. Bermanfaat sudah kita lihat tadi pagi kita melakukan peresmian klinik Pratama, itu menunjukkan khidmah Nahdlatul Ulama yang nyata dari panjenengan semua PCNU. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, dalam Munas yang akan datang, saya kebetulan didhawuhi juga untuk menjadi ketua komisi Basul Masail bidang qanuniyah, bidang perundangan. Ya. Di antara banyak usulan yang masuk, di antaranya bagaimana hukuman bagaimana pengampunan untuk para koruptor. Korupsinya mereka ini tidak dihukum, tapi kemudian diganti dengan denda damai. Ya. Kemudian ada beberapa usulan, tetapi usulan-usulan itu sampai di tingkat pengurus besar tidak diterima. Yang diterima itu ada 3. Yang pertama yang dari komisi kami, komisi lainnya, yaitu soal medsos. Ya. Perlukah negara itu membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak? Ya. Ini kita mendorong supaya media sosial oleh anak-anak itu betul-betul dibatasi. Kita sebenarnya sudah punya undang-undangnya, Bapak. Kita punya undang-undang perlindungan data pribadi dan sudah mengatur bahwa anak itu tidak sembarangan daftar Facebook, daftar yang medsos itulah, TikTok. Kalau dia daftar maka dia harus atas izin orang tuanya, dan kalau daftar itu harus jelas identitas asli. Sebenarnya sudah ada, cuma undang-undang ini hari ini belum punya perpres, belum punya permen. Ya, ini yang kita ingin dorong, bahwa anak-anak kita harus kita batasi, dan kita sebenarnya terlambat karena Australia sudah memberikan keputusan untuk anak-anak itu tidak boleh main Facebook, ya, nggak boleh main medsos. Demikian juga Vietnam, demikian juga Tiongkok, Cina, ya, itu ada pembatasan-pembatasan. Sementara kita ini masya Allah, dan itu adalah sesuatu yang sungguh mengkhawatirkan, sungguh memprihatinkan bagi. Nah, kita ingin mengusulkan lewat Nahdlatul Ulama justru pengetatan anak-anak dalam bermain medsos. Ya. Yang kedua soal pencatatan perkawinan yang luar biasa, bapak-bapak. Semuanya ini usulan DIY. Ada satu usulan yang tidak diusulkan oleh DIY tetapi digarap oleh DIY. Alhamdulillah. Antaranya yang kedua adalah soal pencatatan perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, diketahui oleh negara, dicatat oleh negara. Ini kan perkawinan yang sah. Cuma masalahnya hari ini
Dukcapil. Dukcapil apa? Yang mengeluarkan KTP, yang mengeluarkan akte. Hari ini Dukcapil itu memberikan ketentuan bahwa pasangan yang belum nikah itu asal dia itu deklarasi bahwa ini tuh istri saya, itu bisa dapat akta kelahiran. Ini kita nanti ya, bahwa kumpul kebo atau kumpul nopo niku durung kawin secara resmi sarasa. Itu kalau dia mengakui bahwa ini memang pasangan saya, istri saya, ini suami saya, dia mau tanda tangan lewat formulirnya ini pernyataan, maka dia akan berhak mendapatkan akta keluarga. Nah ini masalahnya, kalau dia dapat akta keluarga berarti nanti anak yang dilahirkan dianggap anak, dan seterusnya nanti urusan waris, dan seterusnya nanti hubungan masyarakat. Ini yang kemudian kita ingin perjelaskan. Di Dukcapil tidak boleh semena-mena kayak gitu, meskipun itu inginnya itu memudahkan warga negara mendapatkan kartu keluarga akte, tetapi tidak boleh kemudian menjadikan deklarasi itu kemudian menjadi sebuah keluarga. Kita harus, negara itu harus punya satu pintu di dalam penegasan pasangan suami istri, yaitu lewat KUA atau lewat pengadilan, mestinya demikian. Ini yang kita ingin tekankan, sehingga apa? Hifdzun nasab itu betul-betul akan terjadi. Ini kita upaya demikian. Ini lewat komisi ekonomi. Insya Allah kita akan bahas hal tersebut. Sekali lagi saya merasa senang sekali apa yang berlaku pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pesan dari Pak Kiai Baghdad saya kira harus menjadi visi kita semua, bahwa kita semuanya ber-NO itu artinya bersama-sama, solid. Solid bukan hanya antar MWC, antar pengurus PC, tetapi juga solid bersama dengan badan-badan otonom. Saya sekali lagi mengusulkan bapak-bapak di dalam rapat atau sidang konfes yang akan datang ini adalah kita punya namanya rapat koordinasi. Hari ini kita nggak punya rapat koordinasi, yang ada itu rapat harian, rapat gabungan, rapat pleno. Ya. Hari ini nggak ada namanya rapat koordinasi. Apa rapat koordinasi? Rapat koordinasi adalah rapat yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama bersama dengan badan otonom. Itu bisa dilakukan secara periode. Ya. Sudah ada itu dalam pleno. Memang pleno 6 bulan sekali sudah ada. Tetapi ini kita lihat tidak efektif. Karena pleno itu mencampurkan antara banom dan lembaga. Ya. Ini kalau pleno. Tapi saya mengusulkan di dalam kompes ini agar dimasukkan nanti dalam pergub, itu namanya rapat koordinasi. Rapat yang dilakukan oleh NO, ibaratnya Pak Kiai Baghdad, Pak Sabar, sama sekretaris, sama katib, sama bendahara, dawi, nanti ketua sekretarisnya Fatayat, ketua sekretarisnya Muslimat Ansor Ibnu PPNO, tiap periodik 3 bulan, 4 bulan sekali kumpul. Isinya apa? Kamu 3 bulan yang lalu sudah kerjain apa? Kamu 3 bulan yang akan datang mengerjakan apa? Sehingga apa? Kalau ini bisa dilakukan, ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar mencerminkan kita sebagai sebuah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya kalau di DIY ini alhamdulillah aman-aman, tidak ada persaingan, apalagi di Gunung Kidul antara Rois Surya Gunung Kidul sama Ketua Muslimat Gunung Kidul kan serius. Pantaian sama Ansornya sias kan. Tetapi bapak-bapak yang kami hormati, di banyak daerah ini luar biasa, serius. Di banyak daerah itu terjadi musuhan antara NU karo Muslimat, jotaan antara Muslimat karo Fatayat, saingan antara Ansor kali Fatayat, dan seterusnya. Sing akrab itu namung ibu kali PPNU. Itu tenang. Jadi ini kita perlukan betul-betul supaya
supaya kita membuat keluarga besar. Sehingga dengan saya pakai sahabat, umpamanya ada tadi peresmian klinik Pratama tadi, itu bukan miliknya NU toh. Memang ini koordinasi NU, tetapi ini milik seluruh keluarga besar NU Gunung Kidul. Yang muslimatnya yang merasa memiliki, fatayatnya yang merasa memiliki, ansornya juga harus merasa memiliki. Sehingga dengan demikian satu program bisa disambung oleh bersama-sama. Ini kita harapkan bisa disinergikan. Lewat apa yang saya ingin usulkan betul-betul namanya rapat koordinasi. Saya berharap dalam muktamar yang akan datang, klausul tentang muktamar, klausul tentang rapat koordinasi ini bisa masuk dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, sehingga ini sifatnya memaksa. Semua level kepengurusan harus sinergi, antaranya bapaknya yaitu NU-nya, ibunya itu muslimatnya, ansor fatayatnya harus terus. Sehingga ibaratnya ada rejeban, ada maulid Nabi, itu yang menyelenggarakan satu saja. Umpamanya kalau sudah diselenggarakan oleh ansor, yang lain nggak boleh menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan ansor ibaratnya panitianya ansor semua harus menyambut. Ibaratnya mendamel madrasah membuat sekolah yang PIC-nya siapa, yang pegang mandatarisnya siapa di situ. Umpamanya kayak klinik Pratama ini NU, semuanya harus merasa memiliki, semuanya harus mempunyai. Ini kalau kita bisa lakukan ini, insya Allah kita ini bisa semakin solid saja, dan semoga semakin bermanfaat. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan dari saya, dan untuk apresiasi Pak Saban dari klinik Pratama. Mohon keaturan maju Pak Saban sekitar kenang-kenangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah kita beri sambutan pertama sekaligus dimohon nanti untuk membuka secara resmi musyawarah kerja kedua maupun Sabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul periode tahun 2021-2026 kepada Bapak Profesor Dr. Arif Rahman MSI di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah bi'izzati wa jalalihi wa bimusalihat wa bi'ni'matihi wa bifadlihi tatanazal fadil wa al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Hadul mutawamin wa magi haji berdas Badan Islam BPI selaku Rasyuriah Kejadian itu yang berhormat Kiai Haji Dr. Ilmi Anak MA selaku Ketua PPI sekaligus DPD RI kita, yang berhormat Bapak Dr. Haji Sabda Wali MA selaku Ketua PJMO Gunung Kidul beserta jajarannya, juga Pak Surya, jajaran Surya, jajaran Tantiya, yang berhormat Bapak Dr. Haji Mukhatir yang akhir selaku pengurus cabang
terus sekaligus Kepala Kantor Kementerian Agama Gunung Kidul. Juga yang terhormat Ibu Dr. Diah Prasetyo Rini MSc, Sohibul Makan, Sohibul Jamiah, di mana tempat ini alhamdulillah semakin bagus, kemudian ya alhamdulillah ya mudah-mudahan juga masnya juga bertambah, aktivitasnya juga meningkat, mudah-mudahan dan produknya sudah bertambah, amin. Juga yang terhormat Banom dari Muslimat Nawo, kemudian dari IPPNU tadi juga ada Garfa atau apa ya, Patayan, bansernya mana bansernya ini? Oh, banser di lapangan, di mana dia ya? Ya, serta tamu undangan yang berbahagia. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara muskercap yang kedua, ya. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama begitu dengan tema memandirikan jamaah dan mendidayakan jamiah. Tema yang luar biasa, sebuah komitmen untuk memajukan jamiah dalam rangka untuk memandirikan jamaah. Kalau PBNU itu adalah mendampingi umat dan meraih masa depan. Kalau wilayah memandirikan jamaah dan juga memajukan jamiah. Oleh karena itu tema ini saya kira relevan untuk bersama-sama secara sinergis, secara kolaboratif, bahkan koordinatif. Tadi permintaan Gus Silmi, ya, perlu ada rapat koordinasi menjadi sebuah kewajiban jamiah. Kalau muskercap ini kewajiban yang tercantum di dalam AMT, jadi anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 81 yang berbunyi bahwa PJNU wajib melaksanakan musyawarah kerja cabang minimal 3 kali dalam 1 periode. Hari ini kita melaksanakan yang kedua, sehingga ini satu langkah yang sudah tepat, on the track sesuai dengan anggaran rumah tangga, sehingga muskercap ini menjadi forum evaluasi, forum refleksi untuk melihat seberapa jauh amanat konferensi cabang yang 2 tahun yang lalu dilaksanakan, seberapa jauh sudah terimplementasi, terlaksana, dan seberapa jauh yang belum terlaksana. Oleh karena itu forum ini menjadi forum yang sangat penting, menjadi forum strategis untuk melihat perjalanan kepengurusan cabang periode 2022-2026. Nah, ini penting saya kira para kiai, para bapak-bapak, ibu kiai dan semuanya, bahwa muskercap ini menjadi sebuah event yang penting untuk melihat semua itu, karena perjalanan organisasi harus ada track record, ya, ada semacam roadmap, ya, dan kita pada posisi di mana untuk menuju pada semacam benchmark, semacam tujuan yang ingin kita capai. Dan ini harus terukur. Jangan sampai kita harus berjalan yang dikenal dengan 3S: sak isone, sak mlakune, sak tekane. Nah, ini yang sering saya ucapkan di teman-teman kepala sekolah LP Ma'arif, ya. Saya selaku wakil ketua yang membidangi pendidikan dasar dan menengah bersama-sama dengan kepala sekolah, kepala madrasah untuk bagaimana membangun pendidikan yang lebih baik. Setidaknya di NU ada 5 bidang pokok yang harus kita garap. Pertama adalah bidang dakwah keagamaan dan pesantren. Ini juga perlu
perlu dilakukan sebuah evaluasi dan juga refleksi ya. Apakah sudah yang dilaksanakan sudah tercapai selama periode ini. Kemudian juga bidang kesehatan yang tadi sudah kita canangkan soft opening untuk permulaan layanan kesehatan, dan juga pada nanti tanggal 31 Januari ada soft opening untuk praktek layanan kesehatan dari dokter dan perawat, dan pada akhirnya nanti setelah mulai izin akan dibuka yaitu Poliklinik Pratama Nahdlatul Ulama Gunung Kidul. Luar biasa ini, mudah-mudahan ini satu starting point yang bagus ya, menjadi satu kebanggaan jamaah Gunung Kidul ya. Kalau boleh ini harus disosialisasikan pada semua MBC. Apa nih Gunung Kidul itu memiliki MBC yang termasuk yang terbanyak, ada 18 MBC ya, yang paling jauh dari Tepus Kalurenya. MBC Tepus ada Rongkok, Sabtosari, Giri Subo. Ya, saya yakin yang lain-lain merawat ya, terutama Pelayan, Wonosari ya, yang MBC yang sudah luar biasa. Ini yang kedua MBC yang layak untuk layak ya. Oleh karena itu MBC yang tadi kita sebut yang pikiran tadi orang menjadi sebuah hero untuk bagaimana memajukan MBC meskipun di perbatasan dengan mana itu perbatasan dengan timur Pacitan dan lain-lain Wonogirinya, itu tidak menyebutkan Bapak Ibu untuk bisa berkhidmat di NU dan menguruskan MBC di NU masing-masing Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada bidang-bidang itu, terutama bidang yang kelima adalah bidang pendidikan menengah dan pendidikan dasar menengah. Nah, ini di Gunung itu juga paling banyak untuk sekolah-sekolahnya. Tadi pagi saya telepon pada Ketua Ma'arif yang lama Pak Taufik Soleh, sudah berapa Pak sekarang terakhir? Ada 76 katanya SD, MI, SMP ada 12, itu banyak. Di kabupaten yang lain, Bantul, Sleman maupun Kulon Progo tidak sebanyak itu. Total pendidikan di SD, SMP, SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK total ada 179 di DIY, tetapi hampir separuh ada di Gunung Kidul. Luar biasa Gunung Kidul, tepuk tangan. Ini sekaligus rahmat tapi sekaligus amanah untuk bagaimana bisa memajukan sekolah. Nah, kita sudah mulai untuk pemilihan kepala sekolah yang kemarin itu SMA Ma'arif NU Kota Yogyakarta dan SMK Ma'arif Kota Yogyakarta sudah kita lakukan fit and proper test. Sebelumnya SMK Semanu Gunung Kidul ya, kita ketika pemilihan itu ada dari kepala sekolah yang lama itu Pak Purwanto diganti dengan Bu Yani Rusmawati untuk melalui fit and proper test. Ada tes namanya tes kompetensi kepala sekolah, ada tes untuk kesehatan mental, ada juga tes untuk penyampaian visi dan misi secara transparan, objektif, terbuka oleh semua stakeholder. Ada dari pengurus Ma'arif, ada dari pengurus PBNU, ada kepala sekolah yang lama Pak Purwanto juga ikut menilai, ada perwakilan guru dan juga ada tokoh masyarakat, sehingga dengan proses pemilihan kepala sekolah yang secara transparan, objektif, profesional,
insya Allah akan terpilih kepala sekolah yang bagus ya. Saya kira untuk yang lain-lain itu penting untuk dilakukan upaya pemilihan yang secara transparan itu. Juga sudah dicoba oleh Pak Fahmi untuk pemilihan rumah sakit di daerah Sidoarjo, Pak Fahmi mencerita itu kaget sekarang pemilihan direktur rumah sakit dengan cara seperti ini, tidak sebenarnya ditunjuk PJN. Oleh karena itu kepala atau ketua atau manajer atau direktur klinik Pratama NU itu ya, kami harapkan juga dipilih secara transparan, objektif dan profesional, sehingga semua kompetensi, kemampuan, pengalaman yang lain bisa secara terbuka dimiliki oleh banyak pihak, dan komitmen yang lain. Kalau sekolah ada patron satu komitmen untuk mampukah meningkatkan jumlah siswa. Kalau di Sayur misalnya jumlah mahasiswa per tahun ada berapa, bisa menaikkan jumlah mahasiswa untuk tahun depan dan 5 tahun depan. Ini bagian dari komitmen akhir. Yang kedua adalah pendanaan, itu namanya APBD atau RAPBD. Bisa menambah jumlah pendapatan atau income generating sekolah dari sekian ratus juta menjadi sekian ratus juta bahkan miliar. Kemudian yang ketiga adalah tentang partisipasi masyarakat, termasuk alumni. Dan yang keempat adalah akreditasi. Mampukah kepala sekolah yang baru untuk bisa menaikkan akreditasinya dari C ke B, dari B ke A, supaya ada sekali lagi ada pertanggungjawaban setelah masa periode kepemimpinan. Bisa ditagih, mana janjimu? Kalau dulu berjanji mau menaikkan akreditasi, ini kok malah turun saya. Seperti SMK 1 Kota Yogyakarta ya, akreditasinya itu A, sekarang malah turun menjadi B. Dulu jumlah siswanya itu 130, sekarang hanya 94. Ini kan apa ini? Buat prestasi ya, atau prestasi yang jelek. Maka harus ada pertanggungjawaban dan harus rela untuk diganti, dan penggantinya juga harus berani untuk membuat komitmen yang baru. Nah, saya kira ini penting ya, untuk keterukuran ya, lembaga apapun ya, bidang apapun ya, apakah itu lembaga, apakah itu non ataupun layanan masyarakat ya, pendidikan ya, termasuk kesehatan. Saya kira perlu membuat roadmap, membuat peta jalan 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, seperti apa? Apakah bagaimana perjalanannya? Apakah lagi dengan 3S atau sudah ada kemajuan yang menjadi indikator keterukuran? Nah, kalau tetap dengan 3S sakisannya, pelakunya saat tekan itu siapa saja bisa, sehingga tidak perlu dengan kompetensi dan kualifikasi yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan terkurang ini yang sering juga disampaikan oleh Gus Yahya Ketua Umum PBNU, jadi mengubah kata dengan realita, mengubah kata-kata dengan realita. Artinya bahwa organisasi atau jamiah harus dijalankan dengan program yang jelas, dengan rencana yang baik, dan juga dengan keterukurannya. Saya kira menjadi penting untuk seberapa jauh tingkat pencapaian organisasi. Para kiai, para ibu nyai, dan bapak ibu yang saya hormati, tentu Muskercap ini menjadi satu hal yang penting ya, terutama dari masing-masing komisi nanti untuk bisa menentukan program prioritas ke depan untuk bidang dakwah keagamaan dan pesantren apa yang menjadi unggulan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang layanan masyarakat apa yang menjadi unggulan. Setidak-tidaknya ini menjadi bagian yang wajib kita capai
meskipun kita punya banyak program yang banyak sekali diri, tetapi lalu program-program menjadi program yang harus disambung secara sinergis semua lembaga, ya, termasuk badan-badannya. Jadi biasanya juga sudah panti-panti supaya ada koordinasi, ya. Termasuk tadi kalau misalnya klinik Pratama menjadi debat, ya, ini harus menjadi milik bersama. Kemudian harus disosialisasikan pada semua MPC. Kemudian sahamnya kalau perlu dijual atau dimiliki oleh semua MPC. Perusahaannya sebanyak mungkin. Kalaupun nanti PBNU juga ikut memiliki saham, saya akan mewakili untuk ikut membeli sahamnya. Supaya ini milik bersama. Karena selama ini masing-masing tahap itu punya program jalan yang sendiri. Dulu itu ingin Kulon Progo ingin punya rumah sakit. Makanya ketabrak dari semua jadi Bantul sekarang tidak mau ketinggalan juga pengen rumah sakit. Sudah lebih cari tangan sana sini Sultan Don, tapi katanya kemahalan. Jadi semua jenjang kepengurusan punya program sendiri-sendiri, ya. Semua bank punya program sendiri, akibatnya lalu program itu terbelah. Rumah sakit misalnya, yang pertama saya ingat di Gunung Kidul yang sudah lama dengan tanah yang paling luas, ya. Itu bersepuluh sampai itu paling luas, ya. Kulon Progo punya 5.000 meter. Bantul sampai hari ini belum dapat tanah. Sleman baru berpikir, kota belum punya. Nah ini artinya bahwa masing-masing punya program yang kurang sinergis. Misalnya gimana supaya ada koordinasi masing-masing cabang, mana yang kita dapatkan, kita sampaikan. BW juga kebingungan di mana yang dilakukan. BW juga punya program bikin sekretariat, beli tanah, cari uang 10 miliar, tadinya hanya dapat 4 miliar, akhirnya gagal. Ini kan program diri. Ini betul kata Gus ini. Saya kira ini mulai hari ini kita berpikir untuk bagaimana program prioritas untuk cabang, program prioritas untuk wilayah, ya, sesuai program prioritas untuk MBC, program untuk ranting, supaya itu bisa disentuh pada barang rumah sakit. Dulu bisa itu kita wujudkan barang-barang mulai dari klinik pertama naik menjadi kepala klinik sampai pada rumah sakit. Nanti baru bagian yang lain itu juga untuk bidang-bidang yang lain. Saya kira itu menjadi catatan penting yang mudah-mudahan rencana musyawarah kerja cabang, ya, PJM begitu, ya, dengan tema memandirikan zaman dan mengerjakan zaman aja, kemudian bekerja dengan lancar, ya, dan tadi itu maka dengan izin Ibu Nyai, Bapak-bapak, Ibu yang membaca bersemalam, maka muskercap kedua Rejab Gunung Kidul pada hari ini tanggal 28 Rejab 1446 Hijriah dan 28 Januari 2025 secara resmi dinyatakan dibuka. Ternyata saya Allah membuat antum yang dilihat dari bulan Ibnu IPPNU Fatayat Muslimat Rawu Sedana sedaya hilangkan lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ulama MS Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Jakarta yang telah menyampaikan sambutan arahan dan pembukaan secara resmi musyawarah kerja kedua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bacaan doa yang akan dipandu oleh Al-Fatihah di Haji Dr. Yakob Masuri MT. Kepadanya disilakan. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لغن الله الرحمن الفاتحة إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم السائر بالسائر والصلاه عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس محمد الذي لا شر عظيم وعلى آله وصحبه العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما نافعا عملا صالحا طولا ورزقا حلالا غير باسا ورفيع. الله يا الله يا ميسر كل عسير يسر لنا امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله يا رحمن يا رحيم. الله يا الله يا ميسر كل عسير يسر لنا امورنا مع الراحه في قلوبنا ابداننا والسلامه والعافيه في دين ودنيانا وكلنا صاحبا بصاحب وحاضرنا وخلفا اهلنا اللهم سلام جادينا امساه ولا مكان ولا يسعد ولا مضي ولا ملجا الينا برحمه الرحمن. اللهم بارك لنا في جمعيتنا جمعيه عدد العلماء. اللهم بارك لنا في جمعيتنا جمعيه عدد العلماء. اللهم بارك لنا في جمعيتنا جمعيه عدد العلماء. اللهم يا الله لنا نسال العفو والعافيه وعافنا في الدنيا والاخره. اللهم اصلح ديننا اللهم اصلح لنا ديننا نبعثنا امرنا واصلح لنا دنيانا نتبع معاشنا واصلح لنا اخرتنا لنا يماننا واجعل الحياه زياده لنا في الخير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اصلح ذات بيننا واغلق بين قلوبنا. اللهم اصلح ذات بيننا واغلق بين قلوبنا. اللهم اصلح ذات بيننا واغلق بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلم الى النور واخرجنا من النور واخرجنا من النور برحمة الرحمن. اللهم يا الله اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل فرقنا بعد هذا فرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا من الخاسرين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian berakhir sudah upacara pembukaan musyawarah kerja kedua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul pada pagi hari ini. Untuk itu maka kita akhiri upacara pembukaan ini dengan melambangkan pamit bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mohon dengan hormat pada para tamu undangan berkenan mengunjungi ke ruang tamu silakan disediakan.